Nah, sekarang kita masuk ke persamaan bentuk yang terakhir, yaitu ketujuh ya. Apabila ada bentuk A dipangkatkan Fx dipangkatkan 2 ditambah B A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Ini A, B, C ini merupakan suatu konstanta atau koefisien. Kalau di sini koefisien, kalau di sini konstanta namanya ya. Kemudian dengan A itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, di mana A, B, C merupakan anggota bilangan real. Maka langkah penyelesaiannya kalian misalkan A dipangkatkan Fx itu sama dengan P. Biar nggak bingung, langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini kan 3 dipangkatkan 2x ditambah 2 ditambah 8 kali 3 dipangkatkan x dikurangi 1. Kalian pecah dulu yang depan menjadi 2. Ini kita tulis dulu, 3 pangkat 2x tambah 2 ditambah 8 kali 3 pangkat x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa diubah menjadi 3 dipangkatkan 2x dikali 3 dipangkat 2. Ini dari mana? Ingat sifat eksponen. Ingat, apabila ada A dipangkatkan N dikali A dipangkatkan M sama dengan A pangkat M N ditambah M ya. Karena ini tadi bentuknya berupa A dipangkatkan N ditambah M, maka kalau diubah bisa menjadi A pangkat N kali A dipangkatkan M, pangkatnya dipisah ya. Berarti sama, paham dengan konsep sifat eksponen yang kemarin. Kemudian yang belakang ditulis tetap. Yang ada pangkat X-nya dibalik ditaruh belakang. 3 pangkat 2 berapa? 9 kali 9 ditambah 8 kali 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 0. Ini dibalik ke depan ya, boleh ya. 9 kali 3 pangkat 2X ditambah 8 kali 3 di pangkat X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kan bentuknya sudah seperti yang diinginkan. Berarti kita tinggal memisalkan. Misal 3 dipangkatkan X itu sama dengan P ya. Nah, dari sini kalian bisa selesaikan 9 kali 3 pangkat 2X. 9-nya kan tetap. 3 pangkat X-nya diganti P. Karena ini di depan ada 2, maka di sini ditambahkan kuadrat. Paham? Kemudian 8, 3 pangkat X langsung jadi P dikurangi 1 sama dengan 0. Ya. Kalau sampai sini sudah selesai, maka tinggal difaktorkan ya. Jadi kalian tidak boleh melupakan apa yang namanya pemfaktoran, karena ini digunakan terus sampai nanti ya. Berarti di sini 9P, di sini P. Bilangan berapa yang dikalikan hasilnya negatif 1 dijumlahkan 8. Dikalikan negatif 1, otomatis bilangan 1 dengan 1 itu sendiri kan. Nah, karena di sini udah ada 9. Kalau 9 dikalikan 1 berapa? 9P. Berarti di sini yang positif, di sini yang negatif. Ya, kemudian ketemu 9P sama 1 sama dengan 0, 9P sama dengan 1, P sama dengan 1/9, atau P ditambah 1 sama dengan 0, P sama dengan negatif 1.
Nah, kemudian kita tentukan nilai X-nya. Untuk P sama dengan 1/9. Tadi kan P itu permisalan dari 3 pangkat X. Kita ganti. P-nya dikembalikan lagi ke 3 pangkat X sama dengan 1/9. Ya. Kemudian 3 dipangkatkan X sama dengan, kan ini bilangan pokoknya berapa? 3 kan, ini 3, ini 9, berarti bilangan pokoknya 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Pangkat 2. Biar sama letaknya, maka dikeataskan semua menjadi 3 pangkat negatif 2. Ingat sifat eksponen lagi. Ingat yang pertama, terus yang kedua, apabila ada 1/A dipangkatkan N, maka jadi bilangan pangkatnya bisa 2 menjadi A dipangkatkan negatif N. Makanya di sini 3 dipangkat negatif 2. Ya, karena ini sudah 3, ini juga 3, berarti X-nya langsung ketemu sama dengan negatif 2. Paham? Kemudian berarti ini memenuhi ya karena ada nilainya. Nah, kemudian untuk P sama dengan negatif 1. Kan 3 pangkat X, P-nya negatif 1. Bilangan berapa? Yang di sini 3, di sini negatif 1. Apakah bisa disamakan bilangan pokoknya? Tidak bisa ya, jadi ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu hanya negatif 2. Seperti itu. Paham? Silahkan dipahami. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih.